Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yohanes 15 ayat 12-15 mengatakan kepada kita demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, gereja sebagai sahabat Kristus dipanggil dan diutus untuk mewujud nyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada dunia ini. Membagikan kabar baik kepada semua orang, membagikan pengharapan di tengah kesedihan, membagikan pengampunan di tengah perselisihan, mengulurkan tangan di tengah penderitaan. Adakah gereja telah mengerjakan panggilannya sebagai sahabat Kristus, menjadi rumah cinta kasih bagi semua orang?
Tuhan, kasihanilah kami. Harapan meredup dan kami lupa bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir, Sang Sumber kehidupan. Tuhan, kasihanilah kami. Kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan membuat kami tidak dapat mengenali kehadiran-Mu dan karya pemeliharaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Sebagai jemaat-Mu, kami gagal dalam mewujudkan kasih dan anugerah-Mu, bahkan enggan menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu. Bila Kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu ampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Tuhan, dengarkanlah dan kasihanilah kami. Amin. Roma pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat 7 mengatakan kepada kita demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengan firman-Mu Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan firman-Mu yang telah menjadi daging, Engkau berkenan tinggal bersama dengan kami, memelihara kehidupan kami, memelihara tubuh dan jiwa kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika tadi kita membaca bagian cara hidup jemaat yang pertama, apa kesan saudara-saudara? Kalau buat saya pribadi, pertama membaca bagian ini sambil menatap bangku-bangku kosong di depan saya, tentu ini menimbulkan kerinduan. Saya rindu bersekutu kembali, berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Biasanya bangku-bangku ini dipenuhi oleh orang-orang mulai dari lansia sampai anak-anak. Masing-masing dengan kekasannya sendiri, ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Dengan jam ibadahnya sendiri, ada yang datang setengah jam sebelum ibadah, ada yang mendekati waktu ibadah, ada yang setelah ibadah dimulai. Masing-masing jemaat menyapa dengan kekasan cara bersalaman sendiri. Ada yang kalau bersalaman itu seperti buru-buru.
Ada yang kalau bersalaman itu tegas. Saya merindukan persekutuan itu untuk kembali bertemu. Karena biar bagaimanapun juga kehangatan yang muncul dari perjumpaan langsung tidak dapat tergantikan. Tapi yang kedua, setiap kali saya membaca bagian ini, saya juga kemudian bertanya-tanya, mungkinkah gereja mula-mula itu dihadirkan di zaman sekarang? Mungkin ketika kita bicara tentang berkumpul, berdoa, memecahkan roti, bertekun dalam ajaran, kita masih sepakat itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sudah mulai masuk pada bagian segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, dan seterusnya, kita kemudian mulai diam. Dan kita berkata, tunggu dulu. Itu terlalu idealis, terlalu utopis. Tidak mungkin itu dapat diterapkan. Kita tahu sendiri, semakin banyak orang, semakin banyak kepala, maka akan semakin banyak pula kepentingan yang terlibat di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, tidak heran ada banyak orang yang mengatakan bahwa kisah para rasul 2 ini tampaknya hanya akan menjadi bagian dari kebanggaan masa lalu saja. Ia hanya akan tinggal dalam kenangan, tidak mungkin hadir pada masa sekarang. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka memang jemaat yang ideal seperti itu tidak bertahan lama. Kalau kita membaca kisah para rasul, maka tidak lama setelahnya korupsi mulai menggerogoti kesatuan jemaat. Sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira pelakunya. Belum lagi ada ketidakpuasan karena ada janda-janda yang tidak terjangkau oleh pelayanan para rasul. Ada banyak cacat di sana dan di sini. Jadi memang secara realistis kita mengatakan bahwa model persekutuan yang dulu itu sulit, bahkan hampir mustahil diterapkan pada situasi sekarang. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya berhenti di situ? Apakah gambaran jemaat yang ideal itu tinggal dalam sejarah dan dalam teks Alkitab kita semata? Saudara-saudara, jawabannya ya dan tidak. Ya, karena rasanya hal itu tidak selalu dapat dilakukan. Ketika kita ada dalam situasi pandemi sekarang, berkumpul bersama-sama di bait Allah menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Tetapi jawabannya juga adalah tidak. Karena panggilan kita sesungguhnya bukanlah untuk menerapkan secara persis model jemaat yang demikian. Panggilan kita yang sesungguhnya adalah untuk menemukan kualitas jati diri gereja, menemukan DNA gereja yang dihidupi oleh jemaat mula-mula. DNA itulah, jati diri itulah yang kita upayakan, kita perjuangkan di dalam segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita, termasuk di masa kini. Apakah jati diri yang dimaksud? Gereja adalah sebuah rumah cinta kasih. Penghayatan bahwa gereja adalah rumah cinta kasih inilah yang perlu terus kita perjuangkan. Sebuah rumah yang didasarkan pada cinta kepada Allah. Karena itu gereja selalu memiliki kerinduan untuk terus-menerus belajar mengenali kehendak Allah.
Cinta kepada Allah ini kemudian juga dihidupi oleh para anggotanya di dalam cinta kepada sesama. Semua orang saling memperhatikan, saling diperhatikan. Terutama yang lemah mendapat perhatian khusus, yang kuat menopang yang lemah. Rumah ini menjadi sebuah rumah yang begitu penuh dengan cinta kasih, bahkan sampai luber. Dan karena itu cinta kasih ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di dalam, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar. Ya, saudara-saudara, menarik kalau kita memperhatikan kata persekutuan, kata koinonia yang ada pada ayat 42. Kata itu selalu mengandaikan dua hal. Yang pertama, persekutuan selalu mengandaikan ada kesamaan. Dan dalam konteks waktu itu yang sama adalah iman mereka terhadap Allah dan lokasi mereka. Dan yang kedua, persekutuan itu selalu mengandaikan adanya kerelaan untuk saling berbagi. Ada milik bersama. Karena itu saudara-saudara, persekutuan tidak sama dengan perkumpulan. Orang-orang bisa berkumpul, tapi belum tentu bersekutu. Ketika perkumpulan itu dipenuhi dengan ego, perkumpulan itu dipenuhi dengan sikap mau menang sendiri, atau mengambil segala sesuatu untuk diri sendiri, di situ tidak ada persekutuan. Tidak ada koinonia. Saudara-saudara, penghayatan kita akan persekutuan inilah juga yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagi gereja di masa pandemi. Masihkah gereja menjadi sebuah rumah, sebuah persekutuan cinta kasih? Di masa pandemi ini, ketika gereja memilih untuk mengalihkan kegiatan-kegiatannya dari on-site, terbatas gedung atau lokasi tertentu, menjadi online, saudara-saudara, kita mau tidak mau diperhadapkan dengan sebuah fakta bahwa dalam dunia online, batas-batas menjadi kabur. Batas-batas tidak lagi menjadi jelas. Misalnya, ketika GKI Purworejo menggunakan model ibadah onsite, hanya orang-orang yang ada di Purworejo lah yang bisa mengikuti. Tetapi ketika kita sekarang menyelenggarakan ibadah itu secara online, maka saudara-saudara kita yang di Jakarta pun dapat mengikuti ibadah yang sama. Batas-batas itu tidak lagi menjadi jelas. Persekutuan yang dahulu dibatasi oleh gedung-gedung gereja, oleh tembok-tembok, sekarang diperluas. Bahkan bisa dikatakan, sekarang ini kita sedang bersekutu dengan seluruh makhluk. Karena kita pada dasarnya memijak bumi yang sama, rumah kita bersama. Karena itulah saudara-saudara, di masa pandemi ini, meski tidak ada ibadah di gedung gereja, kita tetap dapat menghayati persekutuan kita. Malah di masa pandemi ini kita semakin ditantang untuk menghayati makna sesungguhnya dari persekutuan kita. Kita semakin ditantang untuk menunjukkan kerendahan hati kita, kerelaan kita untuk saling berbagi, kerelaan kita untuk saling menopang satu sama lain dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Nah, saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini memang berbagi, saling menopang, rela berkorban di masa-masa yang sulit bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ketika roda ekonomi banyak keluarga mulai terhenti, ketika ada banyak yang dirumahkan dan di PHK, ketika para pengusaha bukan hanya harus memikirkan bagaimana keluarganya dapat hidup, tetapi juga dapat membayar para pekerja, menghidupi mereka di tengah segala keterbatasan yang ada.
Saudara-saudara, disitulah persekutuan kita, gereja kita, sedang diuji dan dimurnikan. Di satu sisi kesulitan dapat membuat kita menjadi manusia-manusia yang egois, manusia-manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi di sisi lain kesulitan juga dapat mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk-makhluk yang rapuh. Dan sesungguhnya di masa-masa seperti inilah topangan persekutuan sangat dibutuhkan. Di masa-masa seperti inilah kita perlu menunjukkan siapa kita. Gereja, sebuah rumah cinta kasih. Ini tidak mudah, tetapi sudah banyak yang mencontohkan. Ada banyak orang yang sudah membuktikan. Pertengahan bulan lalu, viral berita tentang seorang bocah yang ikut menyumbangkan uangnya, hasil tabungannya untuk membeli APD. Padahal dia masih duduk di bangku kelas 3. Beberapa hari yang lalu juga seorang ibu-ibu penjual pecel di Probolinggo mendonasikan tabungan dari celengannya untuk membantu pemerintah menangani COVID-19. Di dalam segala keterbatasan mereka telah membuktikan bahwa berbagi tetap mungkin dilakukan. Saling menopang tetap dapat dilakukan. Dan bukankah terlebih lagi kita sebagai orang-orang Kristen percaya bahwa roh yang hidup dalam jemaat mula-mula adalah roh yang sama yang juga sekarang hidup dan bekerja di antara kita. Roh yang menolong jemaat mula-mula adalah roh yang menolong kita sekarang. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menghidupi jati diri kita ini. Gereja sebagai rumah cinta kasih. Karena dengan demikian kita sebenarnya sedang memberikan diri untuk menjadi alat untuk meneruskan keselamatan dari Allah. Lihatlah bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula dipakai oleh Allah untuk menyentuh hati banyak orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 mengatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maukah kita di masa kini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya menyebarkan keselamatan? Selamat berefleksi. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kami, yang menuntun kami untuk berjalan dari hari ke hari. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyatakan kehendak-Mu atas kami, dan Engkau senantiasa memelihara kami.
Karena itu kami mau meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam Engkau. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di rumah sakit, para tim medis, staf, karyawan rumah sakit. Kami mengucap syukur untuk karya yang boleh mereka kerjakan di tengah-tengah kami, yang boleh menghadirkan damai sejahtera, yang boleh menghadirkan kebaikan. Karena itu Tuhan, topanglah mereka. Di dalam jerih lelah mereka, tolong mereka untuk dapat menemukan sukacita, sehingga mereka dapat tekun dengan setia melakukan panggilan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin dunia, berikan hikmat kepada mereka, dan mampukan mereka untuk bekerja bersama-sama mengatasi situasi pandemi yang kami alami saat ini. Kami juga ingin berdoa untuk para ilmuwan, mereka yang sedang berupaya untuk menemukan obat yang tepat. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk mereka. Tolong mereka di dalam proses pemulihan mereka. Dan mampukan mereka untuk terus berharap, memperjuangkan yang terbaik. Sehingga di sana mereka boleh semakin dekat dan semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dengarkanlah doa-doa mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang merasakan kehilangan. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan anggota keluarga. Tuhan, tolonglah mereka. Di dalam masa-masa duka, hiburlah mereka dan peluklah mereka dengan cinta kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti bahasa air mata. Karena itu Engkau juga akan ada bersama-sama dengan mereka, menopang mereka, berjalan dengan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Pergumulan-pergumulan kami bersama dengan keluarga, atau pergumulan-pergumulan yang kami simpan sendiri. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Kami mau menyerahkan segala pergumulan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkaryalah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat melihat karya dan kehadiran Tuhan. Dan pakailah kami juga untuk menjadi jawaban atas doa-doa orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan sesama saat ini. Adapun dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, silakan kirim atau transfer ke nomor rekening jemaat atau gereja masing-masing. Bisa juga mengumpulkan ke dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan yang terbaik yang kami kumpulkan saat ini. Tentu tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami ini, sehingga dapat dikelola oleh gerejamu untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.